Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Sebastian dari kelas 3B D4TE nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah praktek pneumatik dan hidrolik dengan judul mesin pres kaleng bekas. Ini adalah gambar 3D-nya. Di sini ada silinder 1A yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup jalur masuk dari kaleng bekas. Ini ada silinder B yang berfungsi untuk mengepres, dan ini ada silinder C yang berfungsi untuk menahan dan juga untuk menurunkan kaleng yang telah dipres. Kemudian ada silinder D yang digunakan untuk mendorong kaleng bekas menuju ke kontainer. Prinsip kerja. Terdapat 3 buah tombol pada sistem, yaitu tombol start, stop, dan emergency. Terdapat 11 lubang yang berfungsi untuk menampung kaleng bekas yang akan diproses oleh sistem. Saat tombol start ditekan, silinder A yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup jalur masuk yang awalnya dalam posisi extend akan mulai retract untuk membuka jalur dan membuat kaleng-kaleng akan masuk. Silinder A akan mempertahankan posisi retract selama 4 detik, setelah itu akan kembali ke posisi extend. Kemudian silinder B yang berfungsi untuk sebagai media pengepresan kaleng yang awalnya dalam posisi retract akan mulai extend untuk mengepres kaleng bekas yang telah masuk. Silinder B akan mempertahankan posisi extend selama 2 detik, setelah itu akan kembali ke posisi retract. Step selanjutnya adalah silinder C yang berfungsi sebagai penahan kaleng yang awalnya dalam posisi extend akan mulai retract untuk menurunkan kaleng-kaleng yang telah dipres. Setelah mencapai posisi retract sempurna, silinder D yang berfungsi sebagai pendorong kaleng-kaleng yang awalnya dalam posisi retract akan mulai extend untuk mendorong kaleng tersebut masuk ke kontainer. Setelah mencapai posisi extend sempurna, silinder akan kembali ke posisi retract. Setelah silinder D mencapai posisi retractnya kembali, silinder C akan mulai kembali ke posisi awalnya, yaitu posisi extend. Proses ini akan terus berulang selama 5 siklus dengan asumsi kontainer telah penuh setelah 5 kali sistem berulang. Setelah 5 siklus terlewati, maka sistem akan berhenti sejenak selama 10 detik dengan diiringi nyala buzzer untuk memberitahu operator bahwa kontainer telah penuh. Setelah 10 detik terlewati, maka sistem pneumatik akan bekerja kembali. Apabila tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti looping setelah melakukan step terakhir. Apabila tombol emergency ditekan, maka sistem akan berhenti saat itu juga dan seluruh silinder akan kembali ke posisi awal. Ini adalah gambar rangkaian. Dan untuk simulasi kita akan balik ke fluid sim. Di sini terdapat 3 buah timer, 4 detik, 2 detik, dan 10 detik. Terdapat sebuah buzzer dan sebuah counter. Kenapa di sini diberi nilai 6? Karena setiap sistem memulai siklusnya, maka counter akan mendapatkan pulsa dari K0, maka dari itu akan berkurang 5 dan sistem akan bekerja selama 5 kali. Posisi awal dari silinder yaitu A extend, B retract, C extend, dan D retract. Kita tekan tombol start untuk memulai sistem. A retract selama 4 detik, kemudian akan extend disusul dengan B extend selama 2 detik, kemudian B retract kembali, kemudian C akan retract, D extend, D retract, dan C retract, C extend. Semua silinder ini dilengkapi dengan sistem meter out yang mana dapat mengatur cepat lambatnya perpindahan posisi dari extend ke retract ataupun retract ke extend. Counter akan menghitung saat silinder D telah kembali ke posisi retract setelah mendorong kaleng-kaleng bekas yang telah dipres. Kemudian terdapat kotak K0 ini yang berfungsi sebagai reset. Maksudnya apabila sistem sudah tidak bekerja, maka akan otomatis terreset sehingga saat sistem akan digunakan kembali, user tidak perlu menekan sebuah tombol untuk mereset counternya.
Ini adalah siklus terakhir. Nah, kemudian sistem akan berhenti selama 10 detik diiringi dengan nyala buzzer Setelah 10 detik maka sistem akan berjalan seperti semula. Apabila tombol stop ditekan, maka kontak akan terreset dan sistem akan berjalan tetapi tidak akan looping. Sistem akan berhenti apabila telah menyelesaikan step yang terakhir. Sekarang kita coba tombol emergency-nya. Start. Sekarang kita coba lakukan tombol emergency. Maka silinder akan kembali ke posisi semula. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.